Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldo Fatur Rahman dari Sistem Informasi 4. NIM saya 0702223141. Saya hari ini akan mereview jurnal Big Data Analysis. Oke, mari kita langsung bahas saja. Yang pertama, Big Data Analysis. Big Data Analysis. Kali ini saya akan mereview, judulnya itu seperti yang ini. Revolusi Industri 4.0, Big Data implementasi pada berbagai sektor industri bagian 2. Nama jurnal ini atau terbit di Jurnal Sistem Informasi, yaitu JSI. Volume dan halaman, volumenya itu volume 16, nomor 2, halaman 107 sampai 121. Tahun terbitnya yaitu tahun 2023, penulisnya Matik dan Awaludin. Latar penelitian yang ada di jurnal ini yaitu membahas tentang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dengan penerapan teknologi canggih seperti IoT, AI, dan juga Big Data Analysis ini ya. Nah, yang memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Pada intinya, tujuan jurnal ini adalah untuk menerapkan Big Data Analysis di berbagai sektor industri, terutama di bagian perusahaan mikro alias perusahaan kecil gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian ini digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan juga beberapa data yang diambil dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, hingga beberapa situs web yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, adapun temuan-temuan utama yang ada di jurnal ini adalah yang pertama meningkatkan keamanan, yang kedua rekomendasi strategis, yang ketiga mengurangi terjadinya scam alias penipuan, yang keempat menghadapi tantangan-tantangan baru. Jadi adapun misalnya nih ada big data, kita udah menerapkan ini di dalam perusahaan ini, ternyata ada beberapa tantangan-tantangan baru gitu. Juga cara mengatasinya bagaimana dan seterusnya gitu kan. Nah, adapun rekomendasi untuk penelitian ini yang pertama itu pengembangan infrastruktur teknologinya itu masih kurang, jadi saya harus bisa nambahin. Yang kedua itu ada inovasi dalam teknologi big data. Nah, jadi big data ini harus ada inovasinya agar keamanan atau infrastruktur yang diberikan oleh big data kepada perusahaan mikro itu semakin besar. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan privasi data. Ini juga berlaku bagi perusahaan manapun ya, harus ada gitu kan privasi data dari big data analis ini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu topiknya relevan, yang kedua itu studi kasusnya yang nyata. Jadi dalam jurnal ini mereka mengangkat beberapa studi kasus yang memang sangat relevan juga ya. Yang ketiga itu memberikan rekomendasi praktis. Jadi di jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan mikro yang harus dilakukan seperti apa agar penanganan seperti itu gimana, masalah-masalah yang dihadapi bagaimana. Nah, itu ada di jurnal ini. Terus ada juga data-data angka, banyak sekali data-data angka yang bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan mereka, sehingga terjadinya meminimalisir terjadinya beberapa kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan makro. Selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ini data kuantitatifnya kurang ya, analisisnya kuantitatifnya kurang. Jadi isinya di jurnal bagian 2 ini itu sangat banyak sekali data mendominasi ya. Data kualitatifnya itu
mendominasi data-data angka persenan angka atau kayak ya banyak sekali lah. Jadi sehingga data kuantitatifnya itu kurang. Jadi pembahasannya itu harus lebih diteliti lagi gitu. Yang kedua, membutuhkan penelitian lebih lanjut karena ini masih bagian 2, tentu saja ini perlu penelitian lebih lanjut karena data kuantitatifnya itu masih kurang. Dan juga yang ketiga ini paling fatal karena di jurnal ini di bagian 2 ini tidak ada tahun terbit jurnalnya. Jadi tahun terbit jurnalnya itu saya cari di publish atau di rumah jurnal mereka yaitu di CSI tadi gitu. Jadi ini fatal banget. Jadi misalnya nih di atas itu kan saya lihat biasanya kalau setiap jurnal itu diterbitkan pada tahun 2024. Nah, tapi ini tidak ada sama sekali. Jadi kita tuh harus cari sendiri di web mereka gitu kan. Ya, mungkin itu saja review jurnal saya kali ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan lain-lainnya. Saya Muhammad Arif Fatur Rahman di sini meminta maaf atas kekurangan saya dalam mereview jurnal ini. Mungkin begitu saja review jurnal kali ini. Saya Muhammad Arif Fatur Rahman izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.